Halo sahabat-sahabatku, ketemu lagi dengan si Parkin alias si Minto Pedot. Perjumpaan kita yang kesekian kalinya, saya masih berharap juga saudara-saudaraku tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, semangat dan semangat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, lancar rezekinya, masih bisa tersenyum dan bahagia. Baiklah sahabat-sahabatku, di video ini saya mau bicara terkait dengan terapi dan terapi pasien Parkinson. Tetapi terapi yang harus diupayakan oleh sendiri mandiri oleh pasien, bukan terapi dari rumah sakit, bukan terapi dari terapis, tapi berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, di mana tiap-tiap pasien akan beda-beda menjalaninya. Di dalam video-video yang terdahulu, di sana ada saya lampirkan terkait dengan exercise every day, olahraga setiap hari. Itu juga sebuah terapi juga yang dianjurkan, tapi harus dipahami oleh si pasien bahwa itu mau tidak mau atas dorongan dari dalam. Karena kalau olahraga itu terpaksa, hasilnya juga tidak akan bagus. Ini formalitas, gerakannya sekedar gerak, bukan gerak yang benar. Nah itu akan malah berakibat tidak bagus dalam tubuh pasien, atau otot-ototnya mungkin malah nggak bener, uratnya ada yang kejepit dan sebagainya, seperti itu untuk yang olahraga. Nah kemudian yang masuk exercise juga itu bisa berupa stretching, stretching ringan ya, karena tidak mungkin yang berat-berat. Kemudian juga mungkin bisa jadi eh, apa namanya, menggunakan media dumbbell itu ya, dumbbell, atau mungkin tali. Kalau tali berat sebenarnya, karena sendiri untuk melompat agak susah, sulit, bisa jatuh turunnya. Bisa dengan bola-bola bergerigi itu, sekaligus untuk melatih motorik dan memancing, menstimulasi saraf-saraf yang ada di tangan atau di kaki atau dimanapun yang bisa dijangkau dengan bola-bola bergerigi itu. Kemudian yang lain bisa dengan tali yang dari karet tuh ya, itu bisa membantu untuk meluruskan kaki, kemudian melatih kekuatan tangan, tarik begini, kekuatan otot kaki. Bisa jadi seperti itu. Kemudian juga berlatih untuk jalan yang lurus, kakinya lurus satu garis ketika berjalan. Itu juga tidak mudah untuk orang berpenyakit Parkinson, ternyata bisa jatuh juga. Kemudian juga stretching ringan, melemaskan otot-otot leher dan kepala, otot-otot bahu, otot-otot pinggang, kaki, lutut dan telapak kaki. Nah itu supaya nanti harapannya pasien Parkinson bisa punya tubuh yang berisi. Jadi otot isinya bukan lemak ototnya itu ya. Jadi gemuknya bukan gemuk lemak, tapi gemuknya gemuk karena otot yang sudah jadi. Seperti itu harapannya, kan begitu. Tapi sekali lagi itu kembali kepada eh, pribadi yang menjalaninya. Karena sama-sama rajin olahraga, tapi yang satu terpaksa satu tidak, yang lain tidak, akan ada yang lebih baik, akan lebih apa perkembangannya lebih signifikan jika yang memang dengan serius menjalaninya dan dengan rutin. Maka saya katakan bahwa pasien Parkinson menjadi sehat itu cerminan dari disiplin pribadinya. Kemudian satu lagi, seperti yang saya sampaikan terdahulu di dalam video sebelumnya, pasien Parkinson itu ada kecenderungan untuk minder, menarik diri. Ya, untuk berbicara dengan lawan bicara itu nggak berani natap mata. Saya belum lama berani bicara dengan teman atau lawan bicara, menatap mata muka, saling bertatap mukanya. Isinya tunduk, suaranya lirih, dan ada rasa seperti ketakutan loh ya, ketakutan.
apalagi dengan suara-suara yang keras, yaitu tambah takut lagi, tambah minder lagi. Ya, itulah derita Parkinson. Nah, hal seperti itu juga perlu diterapi, dan terapinya tidaklah mudah, tidaklah mudah. Tapi oleh Mayora tetap difasilitasi apa yang mau digunakan di, dibelikan, ada atau diupayakan ada fasilitas untuk itu. Sebagai contoh, eh, kalau saya pribadi untuk melatih berbicara, karena bicara juga tidak selancar sekarang ini dulunya. Seolah-olah lidah itu menjadi penghambat ketika bicara, sehingga au au itu ya, apa satu orang yang mengalami gagu itu ya, gagu, kemudian suaranya lirih, kemudian tidak jelas, sehingga kalau bicara orang kan cenderung disuruh mengulangi lagi apa. Nah, sekarang saya mengurangi supaya orang lawan bicara saya bisa menerima apa informasi yang saya sampaikan dengan satu kali berkata, tidak perlu diulangi. Itu pun juga susah karena cenderung kan masih suara keras terus lirih 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 dan lirih. Seperti kalau nulis juga, nulis kan demikian. Satu kalimat tiga kata pertama itu jelas, tapi keempat lima dan seterusnya itu semakin tidak jelas dan bisa dibaca. Bahkan saya sendiri yang menulis, kalau ganti jam sudah lupa, nggak bisa baca tulisan apa itu. Itu bisa dilihat di dalam video, salah satu video yang di sana ada belajar nulis Parkin, si Parkin belajar nulis seperti itu. Nah, ya baiklah. Sekarang akan saya sampaikan sharing saja. Sharing artinya monggo kalau memang berkenan dicerna, monggo dicerna, kalau tidak sekedar ya mendengarkan atau melihat saja. Syukur-syukur bisa menjadi inspirasi bagi Anda ketika bertemu dengan orang yang sedang dengan Parkinson untuk diberitahu tentang terapi apa saja dan latihan apa saja yang diperlukan. Ya, boleh dibilang kegiatannya adalah exercise every day. Ya, dari pagi hari itu jam 5 pasti sudah bangun jam 5. Antara jam 4 jam 5 itu saya berupaya sudah bangun. Kebetulan suster perawatnya itu kan muslim, sehingga tiap dini hari kan ambil air wudhu sehingga bisa bangun pagi. Ya, jam 5 bangun, kemudian persiapan untuk jogging pagi, yaitu nggak mandi ya, cuci muka, sikat gigi, ya, cuci tangan, cuci kaki, ya, pakai sepatu. Dan tidak lupa saya awali dengan minum 1 butir Eximer dulu. Jadi dalam tiap hari itu yang pertama kali saya minum pagi-pagi adalah Eximer untuk melenturkan tangan dan kaki, supaya nanti ketika jalan tidak mengalami kram atau kekakuan. Nah, selama ini terjadi seperti itu. Jadi pagi seperti itu. Kemudian di depan televisi nyalakan channel YouTube doa pagi. Saya mengikuti doa pagi yang ada di YouTube yang diposting oleh orang-orang tertentu itu ya. Saya ikuti doa pagi. Nah, setelah doa pagi itu saya stretching ringan, penguluran peregangan tangan, yaitu ringan, kemudian lemaskan otot kepala, otot leher, otot bahu, otot pinggang, otot paha, betis, semuanya. Sekedar untuk persiapan untuk joggingnya biar tidak kaku, tidak tidak terjadi kesleo atau salah urat seperti itu. Nah, kemudian paling telat setengah enam itu turun dari kamar apartemen menuju ke bawah ke trek jogging ya, melalui lift gitu, turun ke bawah. Yang pertama adalah jogging ya, jogging 5 kali putaran mengelilingi apartemen ya. Sekali putaran kira-kira sekitar 600 langkah lah, 600 langkah ya, boleh dibilang ya 500 meter, 600 meteran lah seperti itu, dikalikan 5 lumayan. Dan waktu tempuhnya beristirahat 22, 23, 24 menit seperti itu. Itu sudah terpotong, terjeda untuk berlatih naik turun tangga. Nah, naik turun tangga itu juga melatih
otot kaki dan juga koordinasi sensomotorik dari otak ke kaki. Pakai sepatu, kenapa? Karena kecenderungan bisa masih tersandung supaya menghindari luka di ibu jari atau di kaki seperti itu. Jadi kemana-mana pun, kalau saya selalu pakai sepatu tertutup. Seperti waktu masih di rumah dulu, dalam rumah pun saya pakai sepatu tertutup. Jadi terlindungi dari resiko kesandung. Entah kesandungnya itu kesandung terap tangga atau kaki-kaki meja, kaki-kaki kursi dan sebagainya seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian setengah 6 mulai itu kurang lebih ya jam 6, 6 selesai lah, sudah selesai. Selesai jogging, exercise pertama. Nah, setelah itu checking terkait dengan perkembangan motorik yang dimiliki pasien, ya dibantu dilakukan oleh suster perawat, suster Mesa kalau yang dampingi saya setiap hari itu 24 jam dia standby di dalam apartemen. Ya, yang pertama dilakukan adalah cek atau kontrol bangun tidur dengan saya rebah di bed itu, kemudian mencoba untuk bangun tidur itu kesulitan atau tidak. Nah, biasanya ketika sedang kondisinya drop atau tremor yang muncul itu agak kesulitan, apalagi ditambah dengan nyerinya tulang belakang dan kaki kanan. Itu kadang-kadang fluktuatif, kadang bisa lancar, kadang harus miring dan harus pegangan tepi lemari itu ya. Itu pertama, itu dikontrol tiap hari, harus divideokan dan dikirim kepada tim penanganan pasien oleh Mayora. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah checking perkembangan tremor tangan dan kaki. Ya, biasanya per 15 hitungan dalam satu gerakan. Jadi yang pertama itu dari berdiri, kemudian mengulurkan tangan ke depan dan telapak tangannya dibuka lebar-lebar. Nah, itu kalau masih tremor akan kelihatan sekali getar. Nah, ini saya agak getar yang kiri nih. Coba nih, saya kendalikan. Ya, berhenti. Nah, itu 15 hitungan, 1 sampai 15. Kemudian yang berikutnya itu tangan ke atas. Nah, ini orang sehat pun kadang-kadang tidak betah mengangkat tangan ke atas begini. Akan kelihatan di jari-jarinya itu bergetar. Kalau memang tremornya ada. Yang ini bisa dikendalikan, tidak nakal tremornya, bisa diserateni 15 hitungan. Nah, kemudian setelah itu ke samping. Nah, orang yang stroke tidak akan kuat merentangkan tangannya seperti ini, akan langsung jatuh sendiri ini. Parkinson pun juga sama akan jatuh ketika tenaganya memang belum belum pulih ya, belum pulih. Kebetulan ini puji Tuhan saya sudah lumayan agak bertenaga sehingga kuat sampai 15 hitungan. Gitu. Nah, itu checking yang kedua terkait dengan kondisi atau kadar tremor yang selama ini terjadi, semakin turun atau sudah membaik atau stabil seperti itu. Kemudian yang ketiga itu gerakan bangkit dari kursi dan duduk. Nah, itu kalau tremor kakinya juga kesulitan untuk berdiri ini. Berdiri, kemudian duduk tanpa tangan menyangga di kursi. Jadi itu benar-benar kekuatan otot kaki dan paha dan punggung sebenarnya gitu ya. Itu juga dalam hitungan sekitar 5 kali berdiri dan duduk. Nah, kemudian berdiri sampai diamati oleh suster, itu tangannya bergetar tidak, kemudian kakinya juga bergetar tidak, seperti itu. Kemudian duduk. Nah, itu controlling, checking yang dikoordinasikan untuk semua pasien sama, kecuali yang memang bed rest bisa duduk, tidak bisa bangun.
Ada salah satu pasien di antara kami yang tinggal di apartemen ini, ada yang belum bisa berdiri juga. Ya, kita doakan saja semoga ya segera bisa berecovery, bisa membaik. Nah, kemudian berikutnya setelah itu berpakaian dari pakai baju. Ya, dari memakai baju, mengancingkan baju, kemudian melepas baju dengan membuka kancing dan melepas baju. Nah, itu juga tidak mudah, tidak mudah. Nah, kebetulan ketika jari-jari bisa dikendalikan, tidak terlalu tremor dan bergetar, itu untuk mengancingkan tuh mudah. Ini pekerjaan yang ringan, tapi kadang merasa sulit ketika tremornya sedang nakal. Nakal ya, diserateni di nyerateni sapi atau kuda itu. Nah, itu juga kan kelihatan berapa lama dalam mengancingkan baju dan ada getaran tremor tidak di tangan. Nah, itu. Kemudian karena kesulitan memakai celana panjang juga tiap hari masih tetap dilatih terus mengenakan celana panjang. Nah, baik saat menggunakan narik ke atas ataupun melepas. Ya, ya ketika keseimbangannya ngaco atau Parkinson sedang tidak bersahabat, nah itu harus pegangan apa namanya, pegangan kursi atau pegangan sofa yang ada di bawahnya. Nah itu di video-video yang terdahulu saya ceritakan sudah itu. Tapi kan perlu saya jelaskan juga mengapa seperti itu. Itu juga divideokan. Nah kemudian yang berikutnya yang sederhana yaitu seorang pasien Parkinson itu mengenakan masker itu juga tidak mudah. Saya merasakan sulitnya untuk menarik apa namanya pengait masker ke telinga itu sulit sekali. Tapi lama-lama menjadi bisa karena terbiasa dan mulai ada tenaganya. Mudah. Nah, itu juga perlu dilatih dan tiap hari harus dilakukan. Tiap hari dilakukan, tiap mau jogging itu juga mengenakan, jadi dari pagi sudah mengenakan masker itu sudah melewati satu tahap latihan mengenakan masker. Sepele tampaknya, tapi itu juga sebagai controlling tremor itu sedang mengganggu tidak. Nah, kemudian setelah mengenakan masker juga latihan menulis. Maka di dalam salah satu file video itu kan si Parkinson belajar menulis kembali. Seperti yang saya katakan tadi, menulis tidak menjadi aktivitas yang mudah untuk sekarang. Menulis fisik ya, bukan masalah menulis dalam arti mengungkapkan ide atau gagasan, tapi menulis dengan pulpen. Pulpen kesulitannya adalah kita harus menekan pulpen baru digerakkan. Itu sulit sekali bagi penyandang Parkinson. Maka diganti dengan spidol kecil. Nah itu ya saya rasakan sudah mulai bisa lah. Jadi kalau mengisi formulir ketika kita ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke mana saja yang membutuhkan mengisi apa namanya data, mudah-mudahan ya bisa lah walaupun tulisannya nggak begitu bagus, tulisannya masih seperti cekeran ayam gitu ya. Masih bagusan tulisannya dokter, masih bisa terbaca. Itu menulis. Saya menulis juga berarti membaca. Membaca. Membaca itu seringkali itu ke arah kendala mata ternyata. Kadang-kadang terlompati atau antar kata itu gandeng gitu ya, numpuk, tumpang tindih itu sehingga nggak terbaca. Nah, maka mencoba untuk ini kendala mata atau kendala alat ucap yang salah atau yang memang perlu dibenahi. Nah, itu terjadi seperti itu. Menulis cukup menulis satu kalimat dua kalimat yang mungkin hal apa yang menarik di satu pagi itu yang terjadi pagi itu. Misalnya tremorku sudah berkurang, hari ini kok kakiku berasa nyeri ya, itu kawan-kawan seperti itu tuh itu dalam hampir satu buku hampir penuh air penuh tiap hari diisi tiap paginya seperti itu ya. Kemudian tanda tangan ketika saya menjabat kepala sekolah di SMP 4 Tarakan Taramangun 2 tahun itu saya berjuang untuk menandatangani dokumen ijazah
dan lain-lain yang diperlukan harus tandai kepala sekolah. Saya tanda tangan mesti harus 2 tangan. Karena saat itu tampaknya sudah mulai tremor. Nah, bisa membayangkan berapa ratus anak, berapa ratus dokumen yang harus tanda tangan nih, sehingga pulangnya sampai larut-larut karena harus sekedar tanda tangan saja. Itu ya. Itu saya alami betapa sulitnya tanda tangan ketika tremor itu menyerang kita. Tidak akan bisa stabil, acek. Keacekannya itu jadi antara satu yang lain pasti ada agak beda sedikit, tapi tetap saya lakukan dengan pelan-pelan lah. Itu selama 2 tahun 14 sampai 16 lah di Lamongan itu. Kemudian ke learning center itu di belakang meja terus, yang main adalah jari-jari dengan papan ketik komputer dan juga laptop. Nah, kembali ke latihan yang kami lakukan ya. Selain menulis ya, kemudian juga cek tremor tangan ketika mengangkat atau mengambil cangkir atau gelas untuk minum. Dari ngambil air minumnya dengan mengangkatnya sampai minum. Nah, awal-awal ketika masih tremor itu tidak mudah dilakukan juga. Cangkir yang tampaknya ringan itu terasa berat. Berat karena goyangan tremor. Itu. Iya. Kemudian next yang terakhir di rangkaian itu adalah sarapan pagi. Sarapan pagi kalau kebetulan pas bubur itu masih mudah untuk dilakukan menyantapnya. Menyendok bubur dari mika tempat bubur sampai ke mulut. Nah, itu ketika diletakkan di meja, kemudian kita menyendok dari jauh begini, pasti ada yang tumpah. Itu saya tengarai tiap kali seperti itu. Sudah pelan-pelan tapi masih ada yang tumpah juga. Ya, maka ketika sudah mulai seperti itu, harus saya dekatkan piring atau mangkoknya, dekatkan ke mulut ya, sehingga tidak jauh kayak itu. Tapi sambil melatih kekuatan jari-jari memegang sendok seperti itu. Nah, celakanya ketika mendapatkan sarapan atau makan pagi itu mie rebus, bihun rebus atau mie rebus lah, itu mau disendok pakai sendok porok atau mau pakai garpu sama saja, sehingga ketika sendok dari piring atau dari mangkok, sendok dan garpunya penuh, tapi ditarik sampai ke mulut habis jatuh semua ya, karena dijatuhkan sendiri oleh tremor kita. Nah, itu yang paling perjuangan, sehingga ketika makan begitu kalau menunya ada selain mie saya singkiri. Saya singkiri bukan berarti tidak doyan, tapi daripada nanti memalukan. Wis gerangan gede tua ora iso mangan ting lepret gitu ya. Itulah penderitaan pasien Parkinson. Pasti dibatin orang seperti itu. Udah gede, tua lagi, ngambil makan sendiri nggak bisa. Kadang orang bercanda begitu kan. Tapi kadang ketika baru pikirannya itu nggak bener, itu shock, menolak bener deh. Agak klik gitu ya. Tapi ya harus kita olah lagi supaya kita tetap ya tersenyum lah, tidak emosi, tidak boleh marah, orang parang nesu kan begitu ya. Nah, itu pagi selesai, saya makan baru mandi pagi ya, gitu ya. Oke, mandi sekarang lumayan, sudah paling nggak sampai setengah jam selesai lah, setengah jam selesai. Sambil berdiri sudah bisa menggunakan gayung ataupun shower. Nah, itu lumayan agak cepat. Gosok gigi sudah bisa. Dulunya yang bergerak bukan tangannya tapi kepalanya begini, kiri kanan bisa. Karena ya sama sekali tangannya nggak bisa untuk digerakkan maju mundur. Nah, itu. Nah, kemudian pakai baju setelah mandi. Kaos selalu saya pakai di kamar mandi. Hanya kadang kalau celananya takut basah, ya saya masuk kamar baru pakai celana. Ya, tapi sekarang sudah mulai bisa asal celana pendek, makanya di kamar mandi juga nggak masalah. Hanya ketika badan agak saya tidak sanksi, nggak saya pakai di kamar mandi daripada kepala saya jatuh gitu ya. Gitu.
Oke, mandi. Nah, kemudian relaksasi kadang duduk di kursi depan televisi, entah televisinya menyala atau tidak, tapi relaksasi lah, santai begitu ya. Kemudian sampai siang, ya menyibukkan diri mengisi kegiatan dengan bermain HP dan juga laptop lah, biar tangannya mulai bisa bergerak lagi dan otak pikirannya mulai juga terisi oleh aktivitas. Nah, paling nggak bisa mengulik dokumen-dokumen yang ada dalam otak ini, memori saya ini yang masih berantakan lagi karena 2 tahun tidak digunakan, harus dimunculkan lagi. Nah, salah satunya diwujudkan ya buat konten-konten lah, konten-konten seperti ini untuk sekedar bercerita ya. Siapa tahu apa namanya, dari rekan-rekan semua, dari sahabat-sahabatku, ada yang saudaranya terkena Parkinson atau tremor gitu, mungkin salah satu terapinya bisa apa namanya, terinspirasi dari apa yang saya posting di dalam channel yang saya buat ini, dalam konten yang saya buat ini. Nah itu ya, karena duduk juga nggak betah, berdiri nggak betah, sehingga duduk berdiri jalan itu mondar mandir saja dari setelah apa santai pagi itu sampai dengan makan siang. Nah itu, jadi laptop tuh nyala terus. Ketika ada ide apa, ya tinggal masukkan di dalam konten. Hanya saya memang tidak banyak untuk menulisnya ya, tapi banyak untuk berbicaranya. Ya, karena terkait dengan cara untuk mengolahnya dan postingnya mudah kalau berupa video eh, rekaman bicara begini, itu lebih mudah. Ya, itu sampai makan siang. Sebelum makan siang, nah makan siang kan obatnya itu diminum sebelum makan ya, 1 jam sebelum makan, sehingga sekitar setengah 12 itu minum obat yang Stalevo, satu obat. Pagi itu ada berapa obat ya, 4 obat. 4 obat, siang 1 obat, sore 5 obat. Tapi sekarang tambah lagi dengan pagi itu 4 obat, yang obat nyeri itu, sore juga 4 obat. Nah itu, tapi sudah lumayan berkurang banyak obat-obat yang saya minum. Dan tempo hari menghadap ke ketua tim, obatnya tidak akan diganti, jangan generik. Wah, saya juga agak khawatir. Mudah-mudahan bisa terbeli. Mudah-mudahan, semoga Tuhan berikan jalan keluar bagaimana nanti itu, apakah Mayora yang akan mengcovernya atau harus kami sendiri. Karena khawatirnya ketika diganti dengan obat generik, kondisinya sudah baik begini, itu akan drop lagi dan akannya mendongkraknya lagi kesulitan yang dikhawatirkan oleh ketua tim apa namanya, penanganan pasien Parkinson dan MSA itu seperti itu. Nah itu siang. Kemudian sore sekitar jam 4, nah itu mulai lagi stretching ringan dan yoga. Yoga tanpa instrukturnya dari YouTube. Mencari instruktur, browsing melalui Mbah Google di YouTube-nya. Ya, gerakan-gerakan yang sekiranya tidak membahayakan bagi keselamatan pasien Parkinson. Ya, stretchingnya yaitu penguluran, kalau seperti pemanasan olahraga itu ya, sama seperti itu. Kemudian baru melakukan yoga ringan. Yoga ringan ya kadang saya minta suster Mesia untuk membantu meluruskan gerakan-gerakan yang kurang pas itu ya. Kadang posisi tangan yang salah, posisi punggung yang salah, kaki yang salah, dan sampai exercise itu malah menjadikan sakit, bukan menjadikan sehat, menjadikan terhambat, bukan malah menjadikan lancar. Nah kalau salah exercise-nya juga membahayakan pasien Parkinson ya.
entah bisa terkilir, entah bisa salah urat dan sebagainya, itu bisa terjadi di dalam exercise gitu ya. Ya kurang lebih 1 jam lah untuk stretching ringan itu kurang lebih setengah jam, kemudian untuk yoganya sekitar setengah jam juga, jadi 60 menit, jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Nah itu kemudian relaksasi pendinginan. Nah disitulah memanfaatkan dan mengisi memori kita, membongkar memori kita juga terkait dengan apa namanya, belajar percaya diri, belajar berbicara, sekaligus belajar untuk uh, bernyanyi lah, berlagu ya. Wah berlagu sih. Iya. Ya nanti di channel saya lampirkan juga bagaimana suara saya ketika bernyanyi itu, ya pastilah suaranya nggak bagus. Itulah berita Parkinson. Suaranya yang dulunya mungkin bagus, saya itu ikut kategori bass itu ya. Ya nggak bagus-bagus amat sih. Tapi lebih bagus dibandingkan sekarang. Untuk buka mulut saja, untuk bersuara keras itu kan agak sulit. Ya, itu kan agak sulit. Apalagi harus menyelaraskan antara tinggi rendah suara dengan iringan. Nah, itulah yang upayanya untuk mengharmonisasikan antara kita dengan faktor luar kita. Nah, harapannya tidak yang terjadi dengan ketika bersuara, ketika bernyanyi, tapi ketika berbicara dengan lingkungan sekitar kita. Sedang banyak orang ngobrol misalnya, ya saya nggak mungkin berteriak-teriak kan. Ya, kalau sedang diajak bicara dengan orang lain, nah saya kan harus menyisihkan waktu konsen bicara dengan orang lain. Nah, jadi harmonisasi antara kita bernyanyi, bersuara dengan alat musik itu juga harus disinkronkan dengan harmonisasi kita bicara dengan lingkungan kita. Nah, itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Ya cukup lama waktu untuk bisa agak punya percaya diri, agak bisa berani bersuara keras, berani menatap lawan bicara ketika berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian makan bersama orang lain atau kelompok itu mulai berani. Nah, mudah-mudahan nanti pasca penyembuhan di sini, ketika sudah layak untuk dikembalikan ke dunia normal. Dengan pasien-pasien gila sebenarnya, obatnya obat orang gila semua itu, obat penenang, obat orang gila. Kalau mencari obat penenang itu akan pasti dapat kalau di rumah sakit jiwa. Di pasaran umum banyak habisnya. Kalau di rumah sakit jiwa kan harus selalu tersedia. Bagaimana tidak? Pasiennya kehabisan obat, wah bisa ngamuk semua, gila. Di sini kalau obatnya terlambat bisa tepar semua, kolaps semua, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapain. Nah, itu tersiksa lah. Pasien Parkinson kalau kehabisan obat. Nah, itu. Jadi nyanyi, karaoke lah, karaoke. Ya sembarang karaoke lah, baik lagu Jawa, lagu-lagu lama, atau lagu yang lucu, ya seperti itu hampir tiap hari saya lakukan, kami lakukan ya. Tadinya bersama-sama dengan Romo Yosef, tapi Romo Yosef tampaknya bosan untuk bareng sehingga sendiri. Dia di kamar di lantai 5 juga sendiri dengan susternya, saya di sini juga dengan suster. Jadi karaoke lah itu. Itu yang kami lakukan. Ya, kemudian sore setelah karaoke itu kan ya bersih-bersih badan, mandi dan sebagainya. Itu kemudian apa namanya? Sampai saat makan malam dan minum obat. Obatnya dari minum sebelum makan juga diminum dulu 1 jam sebelumnya itu ya. Ya, kemudian jam 7 dan seterusnya ya, ngikutin pola apa namanya, kondisi badan. Kalau kondisi badan sedang enak, ya sambil nonton TV, nonton berita, nonton yang di YouTube juga, terserah yang ada di situ mau nonton apa gitu kan. Bosan sendiri kebarian begitu ya.
dengar berita-berita juga bosan sendiri juga gitu ya. Ya. Nah, seringkali saya gunakan buka laptop lagi, kemudian ngulik, membuat ya tumbal-tumbal apa namanya rekaman video, karena saya tidak bisa dengan program-program seperti punya KineMaster, kemudian punyanya Movie Maker yang sudah maju-maju itu, karena di sana nggak harus harus apa yang nggak boleh bajakan kan. Kalau bacaan ketahuan nanti di channel di depan nggak laku ya, nggak laku. Maka ya pakai yang sederhana, pakai PowerPoint yang diolah sendiri kemudian dimovikan seperti itu kan. Itu ngulik seperti itu dari setelah makan malam sampai bosan, biasanya jam 9 udah bosan ngantuk tidur. Itu tidur ya, tetap uh, doa malam saya lakukan bareng dengan orang-orang yang sedang berdoa juga pastilah di jam tertentu itu. Di televisi, di YouTube itu juga udah mulai diposting doa malam. Nah, saya gunakan doa itu supaya nyambung dengan doa orang-orang yang ada di luaran sana. Semakin kuat permohonan dan rasa syukur kita pada Tuhan. Tidur, nah, tidur bisa pukul 00 itu pasti terbangun karena alarm yang ada di otak itu tampaknya nggak mau diganti. Pokoknya jam 12 sampai jam 1 di antara itu pasti dibangunkan dibangunkan oleh diri sendiri. Itu seperti itu. Nah, tidur lagi biasanya kadang jam 3 itu juga terbangun, tapi kalau jam 3 terbangun biasanya malah kesiangan karena baru jam 3 bangun, tidur lagi 14. Kalau tidak kebangun jam 3 dini hari itu ya jam 4 setengah 5 itu pasti sudah bangun ya, untuk mulai lagi aktivitas di hari berikutnya. Nah, itulah yang mengkondisikan apa ya, tubuh saya itu tampaknya recovery-nya lumayan signifikan loh ya, signifikan. Ya memang kadang jelang minum obat itu di lutut yang terasa jadi on off gitu loh. Ketika habis minum itu bagus. Kemudian sampai saatnya mau minum buat jam berikutnya itu mulai agak turun gitu ya. Maka harus siapkan lagi dengan obat dan dengan ya diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Ya, baiklah, itu aktivitas fisik dan psikis. Uh, mulai dari stretching, jogging, kemudian yoga, dan juga berlatih percaya diri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, sahabat semua, sharing saya ini. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk harus diterima, tapi karena ini sebuah sharing dan cerita, monggo mau disikapi bagaimana, terserah sahabat-sahabatku semua. Yang penting tolong juga dibantu saya untuk supaya saya juga semangat, karena ada yang berarti kan masih semangat ya. Untuk di klik tombol like, kemudian berikan komen, dan jangan lupa subscribe. Nah, sekian dulu sahabat-sahabatku. Nanti di channel berikutnya atau di video berikutnya saya akan bicara terkait dengan bukan soal fisik dan psikis lagi, tapi beberapa hal yang diperhatikan oleh pasien Parkinson terkait dengan apa namanya, terus berlatih otot-otot pernafasan ya, kemudian otot-otot apa namanya di perut juga, termasuk sampai otot-otot di kandung kemih ya, karena orang Parkinson itu cenderungan bermasalah dalam berkemih ya, BAP dan B kecil itu berkemih. Itu saya merasakan juga kadang terjadi itu, sehingga perlu dilatih. Termasuk bernafas itu perlu dilatih tiap hari, karena yang diserang oleh Parkinson adalah otot-otot seperti itu ya. Jangan sampai nanti ya sampai sulit bernafas ketika Parkinson menggempur badan kita dengan apa, kakunya otot-otot
sekitar dada dan area pernapasan. Nah, itu berbahaya sekali. Yang akan mengakibatkan itu tadi, penderita Parkinson bukan mati tiba-tiba, tapi akan MPP, mati pelan-pelan. Nah, maka ada upaya dari dalam sendiri yang harus menjaganya. Seperti itu, sahabat-sahabatku. Baiklah, supaya tidak terlalu panjang dan bosan dengan cerita-cerita ini, saya akhiri dulu dan ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, semangat.